Assalamualaikum sahabat petani Indonesia, khususnya petani kopi. Masih bersama saya JKM Official. Kali ini saya akan coba memberikan cara-cara bagaimana merawat kopi setek pasca musim kopi, agar produksi buah untuk tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun ke depan itu tidak jauh berkurang ataupun selalu stabil dari tahun ke tahun. Namun sahabat petani Indonesia, sebelum saya melanjutkan tutorial atau cara-cara merawat kopi, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat kopi di kebun kita, saya memohon bantuannya. Tolong di subscribe channel saya JKM Official, like, komen, dan share video apabila berguna dan bermanfaat bagi teman-teman petani Indonesia, khususnya petani kopi dan petani yang lain-lainnya. Oke teman-teman, apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan dalam merawat kopi agar dari tahun ke tahun selalu produksi buahnya itu tidak begitu jauh berkurang dari tahun yang sudah kita lalui, dan apa saja yang harus kita lakukan dalam merawat pohon kopi pasca musim kopi, terlebih kopi tersebut terkategori buahnya lebat dan panennya panen raya teman-teman. Yang pertama teman-teman, yang harus kita perhatikan adalah perawatan batang pohon. Perawatan batang atau pohon seperti ini, apabila ada tunas-tunas batang yang seperti ini kita harus buang, harus kita bersihkan sampai benar-benar kita pastikan tidak ada tunas-tunas seperti ini ya teman-teman. Ini kita buang dan kita pastikan sudah bersih, tidak ada. Lalu kemudian pembuangan yang sering disebut tunas cacing lah, kipas cacing. Kipas cacing itu seperti apa teman-teman? Ini contohnya kipas cacing seperti ini. Ini kipas cacing. Ini harus kita buang, kita bersihkan. Ini seperti ini. Ini semua kita bersihkan sampai benar-benar bersih, dan ini kita lakukan secara bertahap atau secara berkala. Mungkin ada hitungan-hitungan tersendiri bagi teman-teman petani kopi di luar sana. Mungkin ada kiraan berapa bulan atau berapa minggu sekali harus kita buang. Ini ya teman-teman, harus kita buang, kita pastikan sudah bersih semua. Yang kecil-kecil seperti ini kita buang semua, kita bersihkan semua teman-teman ya. Fungsinya apa teman-teman? Fungsinya kenapa tunas cacing ini harus dibuang? Karena tunas cacing seperti ini tidak akan produksi, tidak akan mengeluarkan bunga, dan otomatis kalau tidak berbunga dan sudah pasti tidak akan berbuah ya teman-teman. Apa fungsinya? Fungsinya pertama, tunas ini apabila tidak kita bersihkan secara berkala, maka tunas ini akan semakin panjang, semakin rimbun, dan efeknya akan menutupi ranting-ranting yang sudah kita pelihara dari bulan kurang lebih bulan 10, 11, dan 12 teman-teman. Ini akan sangat menutupi, dan efeknya apabila tertutup oleh daun-daun tunas cacing ini, ranting-ranting yang kita sudah pelihara seperti ini seperti ini ya teman-teman. Ini akan tertutup, dia akan menutupi seperti ini, maka dia akan tertutup seperti ini, dan otomatis ranting dan ruas-ruas yang akan mengeluarkan bunga atau kembang itu terganggu teman-teman, sangat terganggu. Dan kalaupun memang proses pembungaannya tetap berjalan mulus, namun pada saat proses pengguguran kembang itu akan ditutupi oleh
daun-daun tunas cacing ini teman-teman, dan akan terhambat. Seringkali kita temui akan terjadi kebusukan sebelum gugur bunga, sebelum kering, dan gagal proses menuju buah yang masih muda ya teman-teman. Yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Membuang ranting yang sudah tidak berguna. Seperti ini, ranting yang sudah mati, meskipun belum mati namun sudah tidak berbuah pasca kita panen. Seperti ini harus kita bersihkan semua ya teman-teman. Ini. Dan seperti ini, apabila ini sudah kita panen buahnya, ini harus kita pangkas dari pangkal gini, harus kita buang ya teman-teman. Ini belum kita buang karena masih ada buah. Ini seperti ini. Ini apabila kita sudah panen, sudah habis, sudah selesai musim kopinya, ini harus kita pangkas semua teman-teman. Namun apabila seperti ini jangan kita habiskan, jangan kita pangkas teman-teman, karena ini termasuk yang dinamakan tunas raja, dan tunas raja ini akan selalu proses pemanjangan seperti ini, dan insya Allah ujung-ujungnya akan terus berbuah seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian apa yang harus kita perhatikan sebelum kita merawat kopi yang ada di kebun kita, kita harus perhatikan pada saat pemilihan ranting-ranting yang dianggap akan produksi pada saat musim kembang, musim bunga, untuk menuju musim buah tahun kedepannya. Apa yang saya maksud? Pemilihan ranting itu sangat diperlukan. Kejelian dalam memilih ranting dan feeling serta pengalaman kita dalam pemilihan ranting harus sangat kita perhatikan. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Ini contoh, ini 1, 2. Dan apabila kita menemukan yang seperti ini harus kita pelihara teman-teman. Ini yang wajib kita pelihara. Ini seperti ini teman-teman ya. Ini ranting raja namanya, kipas raja. Seperti ini ya teman-teman. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya apabila rantingnya seperti ini, yang hanya satu, dia akan berbuah 1 kali dalam 1 tahun. Artinya dia akan berbuah bisa dari pangkal, bisa dari tengah, ataupun dari ujung, namun dia akan tetap berbuah. Dan apabila sudah berbuah, ranting tunggal ini akan mengalami pengeringan, dalam arti kata mati. Dan ini otomatis selesai musim harus kita potong, dan ranting akan sangat berkurang. Namun apabila kita memelihara ranting-ranting seperti ini, kipas-kipas raja seperti ini, meskipun pasca musim kopi, ini akan tetap berbuah, akan tetap proses pemanjangan, dan insya Allah akan produksi kembali di tahun-tahun kedepannya. Seperti ini ya teman-teman ya, ini termasuk ranting raja. Dan boleh dilihat untuk buah teman-teman, alhamdulillah perawatan mulai dari bulan 10, 11, dan 12. Di samping perawatan media tanahnya atau rumputnya teman-teman. Ini yang kita bahas tentang bagaimana cara merawat pohonnya. Ini teman-teman ya, boleh dilihat. Begitu juga untuk jenis klon-klon yang lainnya ya teman-teman. Nih, kita coba. Nih ya teman-teman, nih. Ini semua kita bersihkan. Tunas cacing seperti ini, nih. Dan tunas batang, tunas pohon harus kita bersihkan juga. Nih teman-teman ya. Ini insya Allah ini akan berbuah untuk tahun-tahun ke depan ya teman-teman. Tuh, boleh dilihat. Dan bukan hanya 1 pohon atau 2 pohon ya teman-teman. Tuh. Ini jenis tugu sari ya teman-teman. Tuh, ini jenis tugu sari.
Ini jenis Tugu JKM. Jenis Tugu JKM. Dan teman-teman, untuk contoh daripada perawatan cara-cara yang saya jelaskan sebelumnya, saya akan kasih contoh. Ini teman-teman ya. Nih teman-teman lihat nih. Ini contoh kipas raja yang sudah saya pelihara sejak bulan 10, 11 dan 12. Namun ini dari bulan 10 teman-teman sudah terlihat. Ini harus kita buang semua kipas cacing. Ini harus kita buang semua bersih. Dan pangkal daripada pohon ini, bonggol ini kita selalu bersihkan agar matahari tetap cepat menyerap daripada pohon kopi agar nutrisi terpenuhi ya teman-teman. Contohnya teman-teman ya. Ini contoh kipas raja yang sudah saya pelihara, teman-teman ya. Tuh, bisa dilihat buahnya, teman-teman ya. Nih. Ini perawatan saya tahun kemarin, bulan 10, 11, 12 tahun 2020, tahun 2021 ya teman-teman. Ini contohnya. Ini juga contohnya. Dan bukan hanya satu pohon atau dua pohon. Ini jenis kopi Darmani teman-teman, sama perawatannya. Ini kopi Darmani, semua harus kita buang teman-teman ya, kita buang. Dan insya Allah tahun depan berbuah lebat teman-teman ya. Itu jenis Tugu Sari, yang ini lokal. Tugu JKM teman-teman. Oke teman-teman, sahabat petani kopi Indonesia dan petani-petani jenis lainnya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan sedikit cara-cara merawat pohon kopi pasca musim kopi, panen kopi. Semoga tutorial dari saya berguna, bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe, komen, serta bagikan video-video saya apabila berguna bagi teman-teman pencinta kopi Indonesia. Salam petani Indonesia, salam sejahtera untuk semua petani. Semoga hasil dan berkah, hasil dan semoga teman-teman semua mendapat inspirasi dari saya sebagai petani lokal Indonesia, dan semoga hasilnya berlimpah berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.